Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fitih Madani, dengan NIM 20211 011 03 11405. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum dari kelas H angkatan 2021. Berikut saya akan menjelaskan tentang kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua suku, kata yakni dalam tanda kutip crimen dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu, secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli antropologi Prancis yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad 19. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam atau natural science, dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis yang lebih bersifat sosiologis. Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu ilmu pembantu hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian, kata Sahetapi, bahwa anggapan kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi. Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapi sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi dan data penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dalam relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Di samping itu, dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia, satu di antara kemungkinan lain adalah suatu kerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwasanya untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka. Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap. Karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, atau dalam tanda kurung etiologi atau reaksi sosial. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Adapun kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan ilmu hukum pidana atau acara hukum pidana. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik. Berikut saya akan menjelaskan ruang lingkup dan definisi kriminologi menurut para sarjana. Sejak lahirnya sampai saat ini belum ada definisi kriminologi yang tepat dapat diterima dan disepakati oleh para ahlinya. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya persoalan yang dicakup oleh kriminologi. Kriminologi adalah merupakan ilmu sosial yang mempunyai ciri-ciri selalu berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Berikut ini adalah definisi kriminologi menurut beberapa sarjana. Yang pertama dari W.A. Bonger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, atau dalam tanda kurung kriminologi teoritis atau murni. Secara teoritis, kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan.
di mana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian, kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari antropologi kriminal dan sosiologi kriminal. Dan yang kedua, Edwin H. Sutherland dan Donald Drake. Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pelanggaran hukum. Dan yang ketiga dari Notch, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan atau tingkah laku sosial serta sebab, musabab kejahatan dan akibat-akibatnya. Dan yang keempat dari Martin Haskell dan Lewis Yablonsky. Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan luas kejahatan, dan yang kedua, sebab-sebab kejahatan, dan yang ketiga, perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana, dan yang keempat, ciri-ciri penjahat, dan yang kelima, pembinaan penjahat, dan yang keenam, pola-pola kriminalitas, dan yang terakhir, akibat kejahatan atas perubahan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu. Definisi terhadap tindak pidana tidak mudah untuk memberikan perumusannya atau seperti juga memberikan definisi terhadap hukum. Hukum bermakna luas dan fleksibel, mengikuti keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbagai arti, diantaranya itu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan. Kata strafbar, feit terdiri dari 3 kata, yakni strafbar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbar, feit itu ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan bar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak atau peristiwa pelanggaran dan perbuatan. Pompe menyebutkan sebagai yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo, pengertian strafbar feit dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, definisi menurut teori memberikan pengertian strafbar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dan yang kedua, definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian strafbar feit adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, Lunkers juga telah memberikan definisi strafbar menjadi 2 pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Purnomo, yaitu yang pertama, definisi pendek memberikan pengertian strafbar feit adalah suatu kejadian feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Dan yang kedua, definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian strafbar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentukan undang-undang. Dan pendapatan umum tidak dapat menentukan lain dari apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menertibkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban, yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama dari sudut teoritis dan yang kedua dari sudut undang-undang,
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusannya yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni Moeljadno, R. Tresna, dan yang kedua Vos, Jonkers, dan yang ketiga secara Van de Dijk. Menurut Moeljadno, unsur tindak pidana adalah yang pertama perbuatan, dan yang kedua yang dilarang atau oleh aturan hukum, dan yang ketiga ancaman pidana dalam kurung bagi yang melanggar pelanggaran. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh peraturan hukum berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dalam kurung diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah ini konkret orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana, ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana? R. Tresna memberikan rumusan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, dan yang kedua yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga diadakan tindakan penghukuman. Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman atau pemidanaan. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljadno yang menyebutkan bahwasanya setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwasanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu terdapat kesan perihal syarat-syarat subjektif yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah yang pertama, kelakuan manusia diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan pengamut paham dualisme tersebut tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwasanya unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau pidananya atau pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda, yaitu Jonkers dan yang saya sebutkan tadi secara Van de Dijk. Dari batasan yang dibuat Jonkers dalam kurung penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah yang pertama, perbuatan, dan yang kedua, melawan hukum atau yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat, dan yang ketiga, dipertanggungjawabkan. Sementara itu, secara Van de Dijk dalam batasan yang dibuatnya merumuskan sebagai berikut. Dan yang pertama, kelakuan atau orang yang menyangkut dalam hal tersebut, dan yang kedua, bertentangan dengan keinsyafan hukum, dan yang ketiga, diancam dengan hukuman, dan yang keempat, dilakukan oleh orang yang dapat, dan yang terakhir, dipersalahkan atau kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin tentang lebih jelasnya penjelasan tentang kriminologi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ferdiansyah dengan NIM 410 kelas H Fakultas Hukum. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Vito. Saya akan menjelaskan tentang unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Dalam buku 2 KUHP
memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Dan buku 3 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan. Walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 tentang penganiayaan, unsur kesalahan dalam melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu banyak menyantumkan unsur-unsur lain, baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu yang pertama unsur tingkah laku, yang kedua unsur melawan hukum, ketiga unsur kesalahan, keempat unsur akibat konstitutif, kelima unsur keadaan yang menyertai, keenam unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, ketujuh unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8 unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, 9 unsur objek hukum tindak pidana, 10 unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan yang terakhir unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Dari 11 unsur itu, diantaranya ada 2 unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur subjektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif. Misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian, terletak bahwa dalam pengambilan itu di luar persetujuan dan kehendak pemilik, dalam kurung melawan hukum objektif, atau pada kalimat tanpa izin pemerintah. Juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi ada juga melawan hukum subjektif, misalnya melawan hukum dalam penipuan. Pemeran pengancaman di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan 372 yang bersifat subjektif. Artinya, terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah sebuah unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat atau sekitar pada perubahan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya. Selanjutnya yang ketiga, pidana dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan istilahnya hukum dan dihukum, berasal dari kata bahasa Belanda yaitu straf dan woordgestraf yang oleh Muljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana sebagai pengganti kata straf dan diancam pidana untuk menggantikan kata woordgestraf. Menurut Muljatno, kata dihukum berarti diterapi hukum yang cakupnya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula lagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata. Terhadap penolakan demikian, Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum,
yang dapat pula diartikan sebagai penetapan hukum atau penghukuman yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa, tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian atau penggunaan istilah pidana lebih baik daripada hukuman. Rupanya Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut, yaitu pidana dan hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun keduanya merupakan suatu sanksi atas nestapa yang menderitakan. Selanjutnya ada tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Yang pertama, pengertian tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti mendudukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria pemaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan orang wanita. Berikut pengertian pemerkosaan menurut beberapa ahli. Di antaranya, yang pertama dari Sutandjo Wijdjosebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar. Yang kedua dari R. Sugandi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita, bukan istrinya, untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan yang dimana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Yang ketiga dari Wirjono Prodjadikoro yang mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat Wirjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual atau bersetubuh pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan. Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa, tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi, perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam Black Law Dictionary. Dijelaskan bahwa ada 3 kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai yang pertama, suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut. Yang kedua, persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan. Yang ketiga, perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis perkosaan. Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog Mulyani W. Kusuma membagi tindakan perkosaan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, seductive rape, pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subjektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang yang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh
pada terjadinya pemerkosaan. Yang kedua, sadistic rape. Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genitalinya. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya. Yang keempat, domination rape. Dalam hal ini, pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian, pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu. Misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya. Yang kelima, exploitation rape. Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini, tanpa menggunakan kekerasan fisik pun pelaku dapat memaksakan keinginan pada korban. Misalnya perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya. Selanjutnya, ada pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Yang pertama, pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP. Diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia KUHP adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Paksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikis pada seorang tersebut. Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285, 286, 287, 288 KUHP. Tindak pidana perkosaan untuk membuat cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP. Mengenai tindak pidana perkosaan atau verkrachting, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatannya atau memaksa. Yang kedua, caranya dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan. Yang ketiga, seorang wanita bukan istrinya. Yang keempat, bersetubuh dengan dia. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan di atas sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini, pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seorang atau bertentangan dengan kehendak seorang tersebut. Yang kedua, Satocit Kartanegara menyatakan, perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa tersedia mengadakan hubungan kelamin harus dimasukkan dengan pengertian memaksa. Seorang wanita adakan hubungan kelamin walaupun menanggalkan
semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri. Yang ketiga, kekerasan merupakan salah satu cara memaksa dalam pasal 285. Di samping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan. Dalam pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan disebutkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Beberapa pakar memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut. Menurut R. Susilo, kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan Satojit mengartikan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Secara lebih khusus, Adami Casawi memberikan pengertian kekerasan dalam pasal 285 sebagai berikut. Kekerasan yaitu suatu cara atau upaya perbuatan dalam kurung sifatnya abstrak yang ditunjukkan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar. Kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak. Maksudnya, ialah wujud konkretnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya. Mengenai maksud dari ancaman kekerasan, undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya. Namun dalam Ares Road tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 8 Oktober 1915 mengenai ancaman kekerasan disyaratkan. Yang pertama, bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya. Yang kedua, bahwa maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan. Menurut Adimi Casawi, ancaman kekerasan diartikan yaitu ancaman kekerasan fisik yang ditunjukkan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik. Perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan yang akan dapat menimbulkan mungkin segera dilakukan atau terwujudkan kemudian bila mana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP ditunjukkan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubui. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan tersebut, dan karena tidak berdaya, inilah maka persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Sekarang saya akan simpulkan apa itu kriminologi. Kesimpulan dari kriminologi. Jadi kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau bisa dibilang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, ada banyak contoh tentang kriminologi yaitu seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Dan kasus kriminologi pun juga termasuk dalam kasus tindak pidana. Mungkin sekian dari saya dan teman saya. Saya Muhammad Habib Fitih Madani dengan NIM 405 dan teman saya Rizky Ferdiansyah dengan NIM 410. Mungkin sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.